olehnya. Kini layanilah mukarismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 5, dan pukul 7 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Yerusalem, janganlah menangis. Yerusalem, janganlah sedih. Jasad Yesus memang tidak ada di sana. Bukan karena dicuri orang. Yesus bangkit, kubur kosong. Yesus hidup, ia tidak mati. Yerusalem, jangan bersedih. Bersoraklah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kabarkan berita sukacita. Yesus bangkit dan menang. Kuasa kubur dan maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Tak dapat kami pahami caramu menghapus keraguan di hati para perempuan yang terkejut menjumpai kubur yang kosong. Namun ingatan mereka akan-Mu membuat mereka berani untuk yakin, untuk tidak lagi risau dan resah. Mereka yakin Engkau bangkit, Engkau hidup. Dan mereka bergegas menyampaikan kepada yang lain. Dapat kami pahami caramu menjawab cerita orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka disalib meraih, merengkuh, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Tak dapat kami pahami caramu menyembuhkan kami dari luka yang kami bawa. Dari luka yang kerap membuat kami terpenjara. Luka yang membuat kami lemah, tak berdaya. Namun Engkau bangkit, Engkau hidup. Bangkit dari luka-luka fisik yang memenuhi tubuhmu. Dari luka-luka penolakan yang keji. Engkau bangkit, Engkau hidup. Maka luka yang masih ada tidak lagi terasa begitu melukai karena Engkau membalut luka. Luka di hati yang tak kunjung pergi dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Tak dapat kami pahami caramu, merengkuh kami yang berdosa, mengampuni kami yang penuh celah, mendekap kami melalui dekapan cinta. Engkau bangkit,
Engkau hidup. Seolah hendak meyakinkan kami untuk berani hidup, untuk berani bangkit. Karena Engkau hidup, Engkau bangkit. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami tidak bisa memahami cara Tuhan begitu mengasihi kami. Sungguh kami tidak bisa memahami bagaimana Tuhan bangkit, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bangkit, Tuhan hidup melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali mau mengenang, kami kembali mau belajar, dan kiranya Tuhan juga bersedia menemani kami. Sehingga kami tidak hanya mengandalkan kekuatan pikiran kami, tapi dalam hati yang penuh cinta karena kami dicintai oleh Tuhan, kami kembali hendak merenungkan firman Tuhan. Merenungkan kembali kisah kebangkitan Yesus. Dan biarlah itu bisa berbicara kepada kami dan kami bisa menjadi semakin lebih baik dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya, dan biarlah apa yang disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, pasal 65 ayat 17 sampai 25. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka.
Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya
Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Silakan duduk. Taryono Slamet, Bapak Ibu Saudara, adalah seseorang yang mendirikan CV Mandiri Craft. Pada tahun 2003 dia pulang dari Auckland, dia belajar di sana mengikuti beasiswa kuliah jurusan kesejahteraan sosial. Taryono Slamet ini, Bapak Ibu Saudara, adalah seseorang yang dulunya bekerja di PLN. Tetapi suatu waktu di tahun 1990 saat dia bekerja bersama 3 rekan kerjanya, dia mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Trafo yang diperbaikinya tiba-tiba meledak, memekakkan telinga, dan ternyata yang terjadi adalah saat itu dia kehilangan kaki kirinya. Tidak hanya kaki, semua jari tangannya beku dalam posisi menutup, strukturnya rusak, dan saat itu hidupnya berubah drastis. Dia tidak lagi dapat bekerja, dia pulang sebagai seorang difabel, dia merasa tetangganya di tengah-tengah segala belas kasihan tapi tidak sungguh-sungguh mengasihani dirinya. Hidupnya hancur. Dia kehilangan segala sesuatunya. Disambut dengan simpati tapi juga ada stigma-stigma tidak menyenangkan karena dia adalah difabel. Segala emosi berkecamuk dalam diri Slamet. Dan akhirnya dia menjalani program pengembangan keterampilan di pusat rehabilitasi Yakum. Dan di sana saat dia berupaya untuk menerima dirinya, dia menjalani program pengembangan, dia mengikuti pemasangan kaki palsu, hidupnya berangsur-angsur mulai kembali lebih settle gitu ya, lebih oke. Dan dia mengamati teman-teman difabel yang lain yang menurut dia keadaannya jauh lebih parah. Dan saat dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, dia mengingat kembali bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup. Dan bagaimana cara dia menyikapi kehidupan yang begitu menyakitkan adalah ada di tangannya. Dan akhirnya dia berdamai dengan keadaan bahwa dia cacat, dia tidak bisa lagi mengalami hal-hal seperti yang dialami saat dia normal. Akhirnya bersama-sama dengan teman-teman difabel di Yakum, dia berupaya mengelola bisnis untuk Yakum. Dan akhirnya karena ketekutannya, karena keuletannya, karena semangatnya dia dikirim belajar di Auckland dan pulang dari sana dia mendirikan sebuah CV Mandiri Craft yang akhirnya membuat mainan-mainan untuk anak-anak oleh rekan-rekan yang difabel. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saat terjadi sesuatu di depan mata kita yang tidak masuk akal, sesuatu yang terjadi yang mungkin memporak-porandakan seluruh rencana, itu bisa dimaknai berbeda. Perempuan-perempuan sudah saat itu menyiapkan rempah-rempah untuk mengunjungi makam Yesus. Mereka sudah punya rencana bahwa nanti mereka akan memberikan penghormatan mereka dengan rempah-rempah yang dibawa dan melakukannya kepada mayat Yesus. Tapi yang terjadi adalah batu sudah terguling, tidak ada mayat Yesus di sana, hilang. Ada pilihan. Dia bisa saja histeris, tidak percaya, marah, mayat Yesus ini dicuri orang. Tapi ternyata kita melihat ada 2 orang berdiri memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Lalu mengatakan, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Lalu yang menarik adalah reaksi perempuan-perempuan ini. Di ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Mereka menceritakan tentang kebangkitannya. Tapi menarik lagi untuk memperhatikan bahwa ternyata murid-murid yang lain di ayatnya yang ke-11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dari Paskah kita belajar bahwa hidup adalah soal pilihan. Berani atau tidak memaknai hidup ini dengan iman akan membawa kita pada sikap yang berbeda. Perempuan-perempuan ini memaknai tubuh Yesus yang hilang dengan meyakini bahwa Yesus bangkit. Murid-muridnya, ke-11 muridnya mendengar berita itu seolah-olah mereka masih menganggap itu semua omong kosong. Berani hidup karena Yesus hidup. Tapi pilihan ada di tangan kita. Beranikah kita memaknai hal-hal yang di luar akal kita, hal-hal di luar rencana kita dengan memaknainya dengan iman kita. Para perempuan ini memaknai
tidak adanya tubuh Yesus dengan iman mereka. Keyakinan mereka akan perkataan-perkataan Yesus semasa Yesus hidup. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Di tengah-tengah pandemi yang kadang mengerikan, kadang sudah menenangkan tapi mengerikan lagi, di tengah-tengah keadaan yang tidak terprediksi, di tengah-tengah rencana yang kerap kali buyar, di tengah-tengah kehilangan kita akan orang-orang terdekat kita. Beranikah kita memaknainya dengan iman kita? Beranikah kita melihat dan meyakini janji-janji Tuhan yang seolah-olah terkubur di tengah-tengah kesuraman hati kita dan kekhawatiran hati kita? Berita Paskah yang diteruskan oleh para perempuan ini mengajarkan kepada kita bahwa para perempuan ini memilih untuk memaknai hilangnya tubuh Yesus itu, tidak adanya tubuh Yesus itu dengan keyakinan bahwa Yesus bangkit. Bagi ke-11 murid, mereka belum sanggup tuh awal-awalnya memaknai bahwa ketiadaan tubuh Yesus itu adalah kebangkitan. Mereka anggap itu omong kosong, butuh waktu. Bagaimana dengan kita? Banyak kejadian bisa membuat kita tidak mampu memaknainya dengan iman. Tapi berita Paskah kali ini mengajak kita untuk berani memaknai apa yang tidak kita rencanakan. Berani memaknai hal-hal yang mungkin menyakitkan dengan kacamata iman kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita juga melihat para perempuan. Menarik untuk melihat bahwa ternyata yang percaya adalah para perempuan. Menarik untuk melihat kalau disandingkan dengan 11 laki-laki itu tidak percaya. Tapi cerita di sini mengatakan yang paling percaya pada kebangkitan Yesus adalah perempuan. Perempuan yang saat itu tidak dipandang. Perempuan yang saat itu di tengah-tengah kuasa patriark yang begitu menekan mereka bukan siapa-siapa. Tapi kalau mereka menyikapi dengan tidak percaya, tidak ada berita Paskah. Kalau saja yang datang ke kuburan itu adalah laki-laki. Ini berandai-andai Bapak Ibu Saudara. Mungkin gak ada berita kebangkitan karena itu adalah omong kosong. Gak masuk akal. Tetapi karena yang hadir saat itu adalah perempuan. Yang bukan siapa-siapa, yang tidak masuk dalam struktur kehidupan. Karena kehidupan dikuasai oleh laki-laki. Tapi saat mereka datang, mereka percaya dan memaknai bahwa itu adalah kebangkitan. Mereka mewartakan kebangkitan itu. Apa yang kita lihat dari kisah Paskah? Bahwa peran penting ada di tangan perempuan. Bukan gara-gara saya perempuan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin mengajak kita melihat kisah Paskah ini dari sesuatu yang lain. Bahwa ternyata bahkan tonggak kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh para perempuan ini seolah-olah hendak mengukuhkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus dalam kisah para rasul yang tadi kita dengar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Petrus mengatakan dengan lantang, kisah para rasul pasal 10 ayatnya yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang tidak diskriminasi. Yesus yang bangkit bahkan memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk menyaksikan bahwa dia bangkit. Yesus yang bangkit memberikan privilege kepada perempuan yang tersisih, perempuan yang tidak dianggap, perempuan yang adalah korban diskriminasi. Itu berita Paskah kali ini. Kita mungkin mengatakan saya tidak diskriminasi. Tapi jangan salah, kita ini produk diskriminasi. Dan tanpa sadar kita seringkali meneruskan cerita diskriminasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Anak saya akhir-akhir ini belajar nyetir Bapak Ibu Saudara. Dia belajar nyetirnya rada berani gitu ya. Enggak rada berani, dia berani sampai saya rada ketakutan gitu. Itu lebih tepat daripada dibilang rada berani. Dia keberanian, saya takut gitu ya. Terus saya pikir-pikir Bapak Ibu, segala pikiran saya kerap kali ternyata waktu saya pikirkan mungkin saya terinternalisasi bahwa saya Tionghoa, saya takut kalau saya melakukan apa-apa nanti saya disalahin sama orang-orang lain yang non Tionghoa. Ketakutan itu ternyata ada.
Dan ketakutan itu saya tularkan kepada anak saya gitu ya. Hati-hati nih kalau di jalan, nanti kalau orang sampai marah gitu ya. Kok ini bisa jadi bahaya nih. Hati-hati nih jangan keluar malam. Itu ketakutan-ketakutan yang mungkin saya alami karena saya adalah perempuan Cina gitu ya, Tionghoa. Terus pernah sekali waktu saya pergi sama anak saya ke daerah sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Saya berdua waktu itu. Lalu saya ada di tengah-tengah orang gitu ya yang non-Kristen, Muslim. Lalu ngelihat saya dipelototin dari atas sampai bawah. Tapi anak saya enggak gitu ya. Terus anak saya bilang tuh, Mami kalau Mami dipelototin ya dari atas sampai bawah. Kalau Koko enggak. Itu perilaku diskriminatif. Dan masih ada dalam kehidupan saat ini. Saya dianggap berbeda karena saya Tionghoa. Dan mungkin tanpa saya sadari saya memproyeksikan ketakutan itu kepada anak saya. Yang dia bilang itu pengalaman Mami, pengalaman Koko mah kayaknya Koko diterima-terima aja ya. Apa gara-gara muka Koko rada beda sama Mami? Ini kata dia. Tapi yang ingin saya katakan Bapak Ibu Saudara adalah di tengah-tengah kehidupan kita, di sana sini kita mengalami perlakuan diskriminatif dan di sana sini kita memproyeksikan pengalaman itu dan akhirnya diskriminasi itu tidak pernah berhenti. Gak cuma soal agama, soal suku, soal orientasi seksual, soal apapun, seringkali bahkan gereja melakukan diskriminasi. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang-orang yang adalah korban diskriminatif. Dan akhirnya juga tanpa sadar, diam terus dalam kubu diskriminasi itu dan mendiskriminasikan orang lain. Kita takut karena pengalaman kita. Padahal belum tentu orang diskriminatif terhadap kita. Tapi mungkin pengalaman masa lalu saya, pengalaman yang saya alami kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, membuat saya mungkin merasa saya masih didiskriminatif. Tapi hari ini berita Paskah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita imani tidak membeda-bedakan orang. Tuhan memberikan hak istimewa itu kepada para perempuan yang bukan siapa-siapa. Jadi mari siapapun kita, bagaimanapun kita, kasih Tuhan merengkuh kita. Bukan karena warna kulit kita, bukan karena status sosial kita, bukan karena kesukuan kita, dia mendekap kita dalam cintanya. Dan marilah kita mendekap orang lain yang juga berbeda dalam cintanya. Mari jadikan dunia ini dunia yang tanpa diskriminasi. Mari jadikan dunia ini bahwa Yesus bangkit yang kebangkitannya dirasakan dan diimani berawal dari perempuan-perempuan korban diskriminasi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ini hal yang kedua. Saya mengajak kita melihat sikap kita, saya mengajak kita melihat diri kita, saya mengajak kita datang kembali ke hadapan Tuhan yang tidak pernah diskriminasi. Bagaimanapun kita, apapun kita, Tuhan merengkuh kita dalam cintanya. Dan itu juga yang harus kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Mengasihi mereka tanpa diskriminasi. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir saya mengajak kita untuk melihat dari Yesaya pasal 65. Yesaya pasal 65 yang kita baca bicara soal Yerusalem yang baru. Yerusalem yang di dalamnya tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi pembuangan. Yesaya 65 itu masuk dalam bagian ketiga dari Nabi Yesaya, yaitu Trito Yesaya. Saat Yahudi sudah kembali dari pembuangan, sudah ada di Yerusalem. Di tengah-tengah itu dikatakan bahwa akan ada Yerusalem baru. Artinya selalu ada harapan. Dunia tidak akan pernah sama. Selalu akan ada perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berita Paskah mengajarkan kita keberanian untuk terus berharap bahwa di balik kesulitan yang kita alami, di balik sesuatu yang membuat kita kadang tidak bisa menerima keadaan, semua itu tidak akan terus berlangsung lama. Segala sesuatu akan berubah. Yerusalem akan menjadi Yerusalem yang baru. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Dan itu yang terus harus kita pegang dalam kehidupan kita. Dan saat kita meyakini bahwa selalu ada harapan, maka kita akan terus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Kita mungkin merasa itu terlalu kecil, tidak bisa mengubah, tapi dengan semangat, dengan harapan, saat kita berusaha, maka pasti ada perubahan. Saat kita berani menghadapi kehidupan, merengkuh kehilangan, merengkuh tangisan, merengkuh kekelaman, saat itu kita berani menghadapi kehidupan. Dan di situ bisa ada perubahan.
Saya tertarik untuk bercerita tentang seorang pebisnis perempuan. Bukan maksudnya promosi Bapak Ibu Saudara. Tapi Anita Bordik adalah seorang perempuan pendiri body shop. Yang menarik, dia adalah seorang Itali yang pada tahun 1970 pindah ke Amerika. 1976 dia dan suaminya mendirikan penginapan sekaligus restoran. Tapi akhirnya dia berupaya untuk mendukung suaminya ini dengan membuka perusahaan sabun gitu ya. Jadi body shop ini berawal dari sebuah toko sabun sederhana. Lalu dia memulai dengan membuka toko sabun, dia mulai bisnis, tapi yang menarik dia memulai bisnisnya dengan mengatakan bisnis saya ini bukan soal hanya sekedar mencari keuntungan yang besar. Tetapi kata dia, saya ingin menjadikan sesuatu yang baik bagi masyarakat, public good. Dan body shop menjadi salah satu perusahaan pertama yang menjalankan sistem bisnis community trade. Community trade ini Bapak Ibu jadi ada deal antara supplier dan pebisnis bahwa supplier tidak akan menyiksa atau tidak akan melakukan gitu ya kepada pegawainya hal-hal yang tidak manusiawi. Community trade ini diusung oleh body shop. Lalu dia juga mengusung lain hal. Saat itu karena perusahaan kosmetik seringkali dicobanya ke binatang. Against animal testing. Ini juga pertama kali dilakukan oleh body shop. Dan ini menarik. Lalu hal yang menarik menurut saya, dia mengatakan begini. If you think you're too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room. Kalau kamu merasa kamu terlalu kecil untuk melakukan sesuatu yang bermakna, coba tidur dengan nyamuk. Bisa tidur gak Bapak Ibu Saudara? Enggak, nyamuk kecil tapi punya impact. Saat kita meyakini bahwa selalu ada harapan, kita akan berupaya sekalipun kecil dan akhirnya body shop berawal dari toko sabun. Dia sekarang toko yang ada di mana-mana, orang kenal produknya, hanya berawal dari sebuah mimpi. Dia mosquito kali ya, kecil tapi dia melakukan impact yang luar biasa. Bapak Ibu saudara dan saya mungkin terlampau kecil di tengah-tengah permasalahan bangsa dan negara, permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kita gak perlu tunggu jadi besar. Kita hanya perlu berusaha dan bahkan di balik kekecilan kita, kalau ada keberanian menjalani kehidupan, maka Yesus yang hidup itu akan menguatkan kita dan mengubah hidup kita. Jadi 3 hal Bapak Ibu Saudara. Paskah kali ini mengajarkan kepada kita untuk melihat, memaknai hal-hal yang mungkin tidak kita rencanakan dengan kacamata iman kita. Hal yang kedua, Paskah kali ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan untuk semua orang. Tuhan yang mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Menyedihkannya, dalam kehidupan di sana sini kita mengalami diskriminasi. Tapi mari datang kepada Tuhan yang tidak melakukan atau mencintai dengan diskriminasi. Dan mari mencintai tanpa diskriminasi. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari terus meyakini sebagaimana ada Yerusalem baru, selalu ada pengharapan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus tidak mati tapi bangkit, hidup kita tidak pernah akan titik. Usaha terus, sekecil apapun kita, selemah apapun kita, setidak berdaya apapun kita. Karena Yesus yang kita imani adalah Yesus yang hidup. Selamat Paskah, kiranya keberanian yang dimiliki oleh para perempuan yang bukan siapa-siapa, yang didiskriminasi, untuk percaya kepada Yesus juga tertular kepada kita. Percaya kepada Tuhan yang telah bangkit sehingga kita berani hidup apapun masalah yang kita alami saat ini. Tuhan menolong kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kami, memberikan keberanian kepada kami untuk menghadapi kehidupan di tengah-tengah berbagai macam permasalahan, di tengah-tengah berbagai macam hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami boleh memaknainya dengan iman dan meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Sebagaimana Yesus yang bangkit memberikan kepada kami harapan, dan Yesus yang mengasihi dan memberikan kesempatan kepada para perempuan, maka biarlah kami juga meyakini tidak ada diskriminasi di dalam Tuhan. Biarlah kami juga belajar menerima diri kami, mengasihi diri kami, tapi juga mengasihi orang-orang di sekitar kami tanpa diskriminasi. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami, sehingga dengan hikmat yang berasal dari Tuhan mereka boleh mengambil keputusan, kebijakan yang menyejahterakan semua masyarakat tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan bijaksana sehingga di tengah-tengah berbagai macam hal yang diupayakan untuk menanggulangi pandemi COVID, semuanya boleh berjalan dan berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga negara bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan kami sebagai satu bangsa, sehingga setiap orang ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami teringat ya Tuhan akan mereka yang menjadi korban di tengah-tengah konflik antara Ukraina dan Rusia. Mereka yang kehilangan sanak saudara, mereka yang terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang harus meninggalkan negaranya, mereka yang harus menghadapi berbagai macam hal yang menakutkan. Kami mengingat mereka dalam doa kami. Dan kami memohon dengan hikmat dan kekuatan Tuhan semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa teringat akan setiap keluarga yang mengalami pergumulan. Pergumulan karena ada salah satu anggota keluarganya yang sakit. Pergumulan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Pergumulan karena masalah ekonomi. Pergumulan karena relasi yang buruk dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kami membawa mereka semua dalam doa kami. Dan kami meyakini Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang juga ada bersama-sama dengan kami. Ikut merasakan pergumulan hidup kami. Memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan. Karena itu ya Tuhan, apapun permasalahan yang kami hadapi dalam rumah tangga dan keluarga kami. Dalam keseharian kami. Biarlah kami terus mengingat bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur akan cinta Tuhan. Dan biarlah cinta Tuhan memampukan kami untuk terus melakukan yang terbaik dalam setiap peranan kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Temani kami dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga apapun peranan kami memuliakan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan berkati setiap orang yang Tuhan ciptakan dekat dalam hidup kami. Sehingga mereka juga selalu terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami
sehingga itu semua tidak menghalangi kepenuhan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati namun bangkit, kami menaikkan seluruh doa kami. Amin. Seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria, ibu Yakobus, merespon kebangkitan Yesus dengan menceritakannya kepada para rasul. Mari kita juga merespon kebangkitan Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik dari kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Ia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan, bergembiralah, bertekun lakukan kemenangan. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Ia junjung aku, damaiku tetap. Yesus aku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang ke hadirat-Mu, membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan untuk kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini. Kepadamu kami berdoa. Amin.
Yesus bangkit. Yesus hidup. Karena itu hiduplah dalam keberanian dan pengharapan. Hiduplah dalam pengampunan dan pemulihan. Hiduplah dalam kekuatan dan kedamaian. Sebab Dia yang bangkit telah berkuasa kini dan selama-lamanya. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nantikan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, Sang Sumber kehidupan, memelihara kehidupan saudara yang rentan dan rapuh. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberi saudara keberanian untuk bertahan dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus yang lembut membuat saudara terus bersyukur atas kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.